di bulan Rabiul Awal ini nih, bulannya baginda Nabi Muhammad, kita harus kudu tahu. Kita kudu tahu ternyata apa? Kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad, kita juga harus punya adab kepada baginda Nabi Muhammad. Supaya kita dapat beradab kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benarnya adab yang dituntut oleh agama Islam, dan bukan yang kita buat-buat dan dibikin-bikin, yang belum tentu diridhoi dan disukai oleh baginda Nabi Muhammad. Boleh jadi juga dibenci atau tidak disukai oleh baginda Nabi Muhammad. Apalagi di dalam menjalankan kita kerjaan larangan-larangan agama. Maka disinilah oleh pengarang dituliskan beberapa adab yang untuk cara mencintai diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan itu dapat kita hormati baginda Nabi Muhammad. Kita bisa memiliki adab kepada baginda Nabi Muhammad dengan ilmu, bukan dengan kebodohan dan turut-turutannya. Jadi kita mencintai baginda Nabi Muhammad dengan ilmu. Lebih ajib kita mencintai karena kita ikut-ikutan aja pun kita dapat syafaatnya. Apalagi kita mencintai baginda Nabi Muhammad karena kita memiliki ilmunya, kita memiliki adabnya. Jadi jangan mengaku cinta kepada baginda Nabi Muhammad tapi tidak memiliki adab kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah tentu mengenal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai seseorang rasul yang diutus oleh Allah ke dunia dengan membawa kitab suci Al-Qur'an, yang mana sesudah beliau itu tidak ada seorang pun rasul yang diutus oleh Allah ke dunia lagi. Nggak ada selain baginda Nabi Muhammad. Terakhir cuma baginda Nabi Muhammad, nggak ada lagi nabi setelah baginda Nabi Muhammad, nggak ada lagi. Jadi besok kalau misalnya tahu-tahu ente nemu ada orang ngaku nabi palsu tuh, besok ada orang yang ngaku nabi, ngaku-ngaku nabi, udah itu langsung tolak. Udah jelas di dalam Al-Quran, di dalam kitab sudah jelas bahwa apa? Baginda Nabi Muhammad adalah penutup para anbiya, penutup para rasul, penutup para nabi. Jadi nggak ada lagi tuh. Karena apa? Setelah baginda Nabi Muhammad nggak ada lagi tuh yang namanya nabi, nggak ada. Jadi nggak ada. Kalau misalnya ada orang ngaku-ngaku nabi, udah langsung ente bilang, ente palsu. Dan tidak ada satupun lagi kitab agama yang akan diturunkan lagi ke dunia sesudah Al-Quran. Setelah Al-Quran nggak ada lagi kitab lagi tuh. Setelah ada nabi datang, oh nabi palsu, ngaku-ngaku bawa kitab baru, oh ilah. Enggak, ente tolak langsung itu nabi palsu. Setelah baginda Nabi Muhammad, setelah Al-Quran nggak ada lagi. Adapun hadis yang menerangkan akan datangnya kembali Nabi Isa alaihi salam kembali ke dunia adalah diutusnya Nabi Isa alaihissalam menjadi rasul, dan bukan menggantikan atau menjadi rasul baru, bukan, karena Nabi Isa alaihissalam telah ada sebelum baginda Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Allah Isa alaihissalam turun ke dunia ini untuk menjalankan syariat baginda Nabi Muhammad. Nabi Isa turun ke dunia ini nanti menjalankan syariat yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka dan turunnya baginda Nabi Muhammad SAW karena ada perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tentang sejarah baginda Nabi Muhammad SAW sudah diterangkan di banyak kitab tentang baginda Nabi Muhammad, tentang kehidupan baginda Nabi Muhammad. Bahkan kitab yang sering kita baca, kitab Syamsul Durar, itu adalah perjalanan baginda Nabi Muhammad dari beliau lahir. Dari beliau lahir dikisahkan di situ maulid baginda Nabi Muhammad. Bahkan di kitab-kitab yang lain, Sirah Nabawiyah, di kitab Sirah Nabawiyah tentang baginda Nabi Muhammad.
Dan banyak lagi kitab-kitab lain yang menjelaskan bagaimana sikap baginda Nabi Muhammad, bagaimana perangai baginda Nabi Muhammad, bagaimana tutur katanya baginda Nabi Muhammad. Rasulullah punya adab kepada musuh, kepada para sahabat Rasulullah punya adab, dan Rasulullah juga punya adab kepada musuh. Kepada musuh sekalipun Rasulullah punya adabnya. Bahkan dalam perang sekalipun baginda Nabi Muhammad SAW memiliki adab. Maka di sini oleh pengarang akan dibagi menjadi beberapa bagian tentang cara kita beradab kepada baginda Nabi Muhammad. Yang pertama, kehidupan Nabi menjadi tauladan baik. Sudah sering banget saya bahas tuh tentang tauladan baik baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kesabaran baginda Nabi Muhammad, bagaimana senyum baginda Nabi Muhammad, bagaimana perlakuan baginda Nabi Muhammad. Baginda Nabi Muhammad ketika berjalan bersama para fakir, miskin ataupun hamba sahaya, nggak pernah baginda Nabi Muhammad melapangkan dadanya, nggak pernah membusungkan dadanya, nggak pernah membusungkan dadanya, nggak pernah sekalipun tangannya menggenggam. Tuh baginda Nabi Muhammad. Bahkan ketika baginda Nabi Muhammad SAW berjalan di siang hari tak terlihat bayangannya. Karena apa? Dalam artian sampai matahari aja kalah dengan baginda Nabi Muhammad, sampai nggak bisa mengeluarkan daripada bayangan baginda Nabi Muhammad. Ketika beliau berjalan di bawah terik matahari tidak terlihat daripada bayangannya. Karena apa? Saking bercahaya baginda Nabi Muhammad, memiliki cahaya yang masya Allah. Terus yang kedua, tentang Nabi yang begitu tahan dalam ujian, dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa kali kita pernah mendengar tentang ujian baginda Nabi Muhammad menghadapi musuh-musuhnya yang namanya jalan ke kota Taif. Datang bukannya disambut, tapi datang dilempar dengan batu, dengan kotoran onta, dikatain, dicaci, dimaki. Baginda Nabi Muhammad datang ke kota Taif, ditakol sampai daripada betis baginda Nabi Muhammad itu berdarah. Ketika baginda Nabi Muhammad SAW keluar daripada kota Taif, datang malaikat menjaga gunung Uhud. Ya Muhammad, ya Rasulullah, ini orang kota, ini kalau bahasa kita mah ya, ini orang kota Taif udah songong banget nih sama ente ya Rasulullah. Nih kalau misalnya gunung Uhud saya pindahin gimana? Boleh gak nih? Ini tinggal ACC Rasulullah dong nih. Rasulullah ACC langsung tuh gunung Uhud pindah ke kota Taif. Tapi kalau buatan Rasulullah mah apa? Ya malaikat jangan. Saat ini mereka memang membenci saya, tapi apa? Nanti keturunannya, saya berdoa kepada Allah semoga keturunannya, anak cucunya mereka beriman kepadaku dan beriman kepada Allah. Yang ketiga yaitu berhasil dakwanya karena akhlaknya. Tuh, di sini membahas tentang akhlaknya baginda Nabi Muhammad SAW. Rasulullah berhasil dakwahnya karena akhlaknya. Bukan berarti Rasulullah itu selalu penyabar, tidak. Ketika seseorang menghina baginda Nabi Muhammad, Rasulullah akan sabar. Rasulullah akan menerimanya dengan lapang dada. Rasulullah akan menerimanya dengan senyuman. Yang marah siapa? Yang marah para sahabat baginda Nabi Muhammad. Ada orang yang berani mencaci baginda Nabi Muhammad, Sayyidina Umar udah siap sama pedangnya. Ada orang yang berani mencaci, menghina baginda Nabi Muhammad, para sahabat-sahabat yang lain sudah siap untuk maju kepada membela baginda Nabi Muhammad. Tapi baginda Nabi Muhammad menerimanya dengan senyuman ketika dirinya yang dihina. Tapi ketika Islam, ketika Allah yang dihina, baginda Nabi Muhammad maju paling pertama. Baginda Nabi Muhammad maju paling depan. Baginda Nabi Muhammad siap untuk berperang membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan dibilang Rasulullah penyabar. Iya memang benar. Terus ada orang yang menghina Rasulullah, ada menghina zuriyah Rasulullah, terus kita nggak boleh marah. Kudu kita marah. Sekali dua kali nggak apa-apa, kita diemin, kita tegur. 3 kali keseringan, udah
Cintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad. Rasulullah memang tidak marah ketika beliau dihina, beliau dicaci, beliau tidak marah. Tapi yang marah siapa? Para sahabat baginda Nabi Muhammad SAW. Para sahabat Nabi. Kita umat baginda Nabi Muhammad, kita lihat ada orang yang mencaci, menghina baginda Nabi Muhammad, terus kita diam aja. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Katanya kita cinta. Tapi ketika Rasulullah dihina, masa kita diam aja? Ataupun al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Ada ulama yang dicaci, dimaki, dihina, apalagi sampai difitnah. Cacian itu adalah bentuk fitnahan. Makian itu adalah bentuk fitnahan. Kita tahu yang sebenarnya, terus kita malah diam aja. Ya Allah. Minimal banget apa kita doain dah, minimal banget. Ini doain kagak, katain iya. Jangan sampai kayak gitu. Nauzubillah min dzalik. Karena baginda Nabi Muhammad yaitu berhasil dakwanya karena akhlak. Bukan berarti kita marah, kita ingin membela Rasulullah terus kita langsung main mari-mari pedang aja, enggak seperti itu. Maksudnya bagaimana? Kita punya tuntutan-tuntutannya. Kita punya, kalau emang ada, kita melihat nih ada orang menghina baginda Nabi Muhammad, menghina Rasulullah, jangan langsung main serang-serang aja, jangan langsung main pukul-pukul aja, jangan. Kita punya aturan di sini. Kita hidup di negara hukum. Apa sama RT? Apa sama wilayah orang sesepuh setempat? Tuh, baru kita datengin. Masih datengin. Besok masih berulah lagi. Udah, kita olah lagi. Besok masih berulah lagi, laporin polisi. Oh, masih berulah lagi. Udah laporin polisi, udah di penjara, pas keluar masih berulah lagi, habisin aja dah. Kagak ngerti dibilangin sih, biasa ya. Dan yang kelima yaitu cara beradab kepada baginda Nabi Muhammad. Ini di sini pengarang menuliskan lima bagian-bagian tentang adab kepada baginda Nabi Muhammad. Jadi kita dikenalkan dulu bagaimana kehidupan baginda Nabi Muhammad. Lalu kita dikenalkan bagaimana perjuangan baginda Nabi Muhammad. Lalu kita diperkenalkan tentang hasil baginda Nabi Muhammad berdakwah. Lalu kita diperkenalkan tentang akhlaknya kepada musuh ataupun kepada lawan. Dan yang terakhir kita baru mengetahui bagaimana cara adab kita cara kita beradab kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Malam hari ini kita beruntung nih. Malam hari ini kita beruntung, kita kedatangan Sayyid Ali Idrus. Ali Idrus ini galak nih, biasa kalau Idrus. Iya, Ali Idrus itu Aitarus singa. Dia singa, Ali Idrus. Ya, iya. Ali Idrus. Ini kalau Idrus kalau lagi Ali Idrus tuh kalau lagi diem senyum, masya Allah emang gantengnya. Cuma kalau udah sangarnya keluar, wah. Aneh punya beberapa guru yang bermarga Ali Idrus, masya Allah. Kalau kata beliau bakar, tuh, gitu, Ali Idrus. Kita alhamdulillah malam hari ini kedatangan Said Zaki Ali Idrus. Semoga menjadi keberkahan kita untuk majelis ini dan menjadikan nih saksi, insyaallah beliau menjadi saksi kita pada malam hari ini. Kita ngaji pada malam hari ini, kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad. Pada malam hari ini kita rindu kepada Rasulullah baginda Nabi Muhammad. Insyaallah beliau menjadi saksinya. Cucunya kita disaksikan oleh cucu baginda Nabi Muhammad SAW. Tadi guru kita menyampaikan tentang bagaimana akhlak baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu indah, begitu patut dan wajib kita contoh bagaimana akhlak karimahnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bulan di mana junjungan kita baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, dan di bulan ini pula di mana baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Allah ambil. Mungkin kebanyakan dari kita hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala memperingati tentang kelahirannya. Kita jarang dikasih tahu bahwa bulan ini bulan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Allah wafatkan baginda Rasul.
di hari yang sama, di bulan yang sama, namun jamnya yang berbeda. Ada khabar mengatakan bahwa baginda Rasulullah SAW lahir ke dunia ini diutus oleh Allah menjelang subuh, dan Allah ambil ruhnya antara pukul 7 sampai jam 9 saat waktu doa. Maka ini pembelajaran buat kita bahwa ketika kita lahir kita tidak punya dosa, mohon maaf, walaupun ketika Allah ambil jangan sampai kita mempunyai dosa. Bahkan mohon maaf, ketika baginda Rasulullah SAW sedang sakit selama 3 hari, baginda Rasul bertanya kepada para sahabat yang berkumpul di situ, wahai para sahabat, adakah seseorang di antara kalian yang pernah aku zalimi sebelum Allah ambil? Ada salah seorang sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, waktu perang engkau pernah mencambuk kuda, namun tidak mengenai kuda, namun mengenai badan saya. Dari itu ya Rasulullah, saya mohon keadilan. Rasulullah tidak marah karena Rasulullah mempunyai akhlakul karimah. Yang marah adalah para sahabatnya. Betul tadi dikatakan oleh guru kita. Makanya kalau wajib dengerin jangan pada cengengesan doang. Kalau wajib cengengesan, kalau ditanya tadi ngaji apa, cengengesan doang udah. Karena akhlaknya baginda Rasul tidak marah. Silahkan. Saya tidak mau mempunyai hubungan, saya tidak mau mempunyai hutang, saya tidak mau mempunyai masalah pertanggungjawaban ketika saya hidup di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antum hendak menuntut apa wahai sahabat? Sayyidina Umar yang di setegalanya, jangankan manusia, setan aja ngeri melihat beliau. Udah hampir mencabut pedangnya, mau ditebas. Itu saking apa? Saking cintanya Sayyidina Umar kepada baginda Rasulullah SAW. Para sahabat yang lain pun sama, mendidih darahnya. Umar mohon maaf kedengaran, pikiran menahan amarahnya. Beda dengan baginda Rasul. Maka baginda Rasul menyuruh sahabat itu untuk nanya, silahkan maju. Apa yang pernah terjadi sehingga kau menuntut? Iya, tadi saya katakan ya Rasulullah, ketika perang engkau mengayunkan cambuk untuk mencambuk kuda, namun bukan mencambuk kuda, tapi cambuk itu mengenai badan saya. Ya udah silahkan cambuk. Maaf ya Rasulullah, waktu engkau mengayunkan cambuk saya tidak pakai baju, maka saya minta kepadamu ya Rasulullah, engkau pun buka baju. Masya Allah, sampai segitunya tuh sahabat. Maka sampai mendidih darah para sahabat yang lain menyaksikan kejadian seperti itu.